Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was saada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam hal apapun, sebesar apapun perbedaannya, kita tetap saling mendoakan antar sesama orang Islam, sesama orang Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, walaupun berbeda-beda sukunya, berbeda-beda leluhurnya. Amin Allahumma amin. Seperti yang bisa kita baca bersama-sama, tanggal 29 September KRT Fakih ini membuat satu tulisan di RMI Banten ya, dengan judul Quo Vadis Pasca Kehancuran Klaim Sesat Ba'alawi dan seterusnya ya. Di mana poinnya di situ adalah Singa Bani Wali Songo akan terus berjalan dengan langkahnya dan tidak akan terusik, juga tidak akan menanggapi secara serius gonggongan anjing. Lalu merilis 3 alasan kenapa singanya itu tidak menanggapi. Artinya seolah-olah apapun ucapan orang yang membantah KRT atau membantah Kiai Haji Imaduddin atau apalah itu mestinya oleh Singa Bani Wali Songo itu nggak akan ditanggapi serius ya, kan begitu ya, atau mungkin bahkan tidak akan ditanggapi. Alasannya karena wasting time, buang-buang waktu, atau mungkin singanya kasihan, atau mungkin singanya punya agenda lain. Tetapi ketika Gus Romel membuat tulisan yang menanggapi tulisan KRT Fakih itu, wabil khusus masalah iskal atau masalah tashkik di dalam bab DNA, ada banyak sekali poinnya di situ, dan ternyata KRT Fakih ini malah menanggapi dengan serius sekali. Nah, coba perhatikan di sini ya, poinnya di sini, tulisan terbarunya Ba'alawi antara dongeng dan bukti. Lelucon yang tiada akhir dari para badut peradaban. Wah, ini sudah bahasanya sudah begitu ya. Entah ikut siapa itu ya. Nah, di sini dari beberapa sanggahan Gus Romel itu, masalah DNA dan juga masalah Stalin dan Trotsky itu dianggap 3 serangkai. Itu oleh Gus Romel hanya 2 yang ditanggapi. Satu masalah DNA, itu pun yang masalah DNA hanya 1 poin ya. Jadi masalah DNA itu kan banyak kerancuan-kerancuan yang disampaikan oleh Gus Romel, tapi yang ditanggapi cuma 1. Sementara sisanya biarlah Dr. Sugeng yang menanggapi, biarlah Dr. Manahem Ali yang menanggapi. Sementara KRT Fakih menanggapi 2 saja, yaitu 1 poin masalah DNA, 1 poin masalah 3 serangkai Stalin dan Trotsky itu. Nah, saya bingung. Katanya singa-singa itu nggak akan menanggapi serius. Lalu kenapa harus ngajak-ngajak Dokter Sugeng? Apa tidak mampu menanggapi sendiri atau bagaimana? Ngajak-ngajak Dokter Manahem Ali. Ini seolah-olah diplot memang 1 tim. Ya wallahu alam itu ya. Tetapi sebetulnya kalau konsisten Singa Bani Wali Songo tidak menanggapi ya, atau jangan-jangan karena Pak Manahem bukan keturunan Wali Songo dan juga Dr. Sugeng, jadi nggak termasuk Singa Bani Wali Songo gitu. Jadi KRT Fakih yang mungkin keturunan Wali Songonya, yang singanya gitu nggak mau menanggapi, biar yang lain yang menanggapi. Tapi di situ kan kenapa Dr. Sugeng dan Dr. Manahem yang menanggapi? Sesuai dengan keilmuan mereka. Menanggapi dengan keilmuan kan serius, atas dasar arahan atau instruksi dari KRT Fakih. Itu kan tanggapan serius. Gimana itu dibilang tidak serius? Makanya berbahasa itu tidak boleh berlebihan gitu ya. Kalau mau nanggapi saja, nggak usah bawa-bawa anjing-anjing ya, nggak usah membawa anjing-anjing menggonggong singa-singa, nggak usah ngeplot sebagai singa atau sebagai apa. Atau pada akhirnya kalau mampu ditanggapi tuh, jangan ketika tidak mampu menanggapi lalu bernarasi atau apalah gitu. Tetapi percuma kalau konten ini hanya bicara tentang tulisan itu ya. Saya akan sampaikan 1 disiplin keilmuan dalam ilmu nasab tentang DNA. Ya, terserah kalau kalian masih tetap lebih percaya kepada mereka yang berbicara DNA, padahal tidak pernah ada satupun dari mereka itu yang menyampaikan kitab apa dalam syariat Islam ini yang membolehkan ya, memutuskan atau menetapkan nasab yang jauh dengan DNA. Artinya membolehkan itu
memakai hasil DNA itu sebagai acuan untuk menetapkan nasab seseorang dengan nasab yang jauh ya. Saya bawakan satu kitab yang seringkali dirujuk oleh Kiai Haji Imaduddin, yaitu Ar-Rosail fi Ilmin Nasab. Saya bacakan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Thoriqun aqarraha al-biologiyun. Satu metode yang ditetapkan oleh pakar biologi atau pakar genetika. Nah, begitu kalau kita gampang-gampangin ya. Aqarral biologiyuna at-thara'iqah al-anifata. Wazadu alaiha at-tahalilal makhbariyatah al-janiyatah wa tabi'ahum fi dzalika an-nasabun. Jadi pakar biologi itu mempunyai satu metode dalam mentelaah atau mengambil informasi berdasarkan genetis. Kemudian ini diikuti oleh ulama nasab. Tabi'ahum fi dzalika an-nasabun. Ulama ikut itu ya. Kemudian walladzi yu'taddu bihi qat'an ya. Dan yang dianggap secara pasti benar atau diikuti secara pasti, dianggap qat'i ya. Apa itu? Bila khilafin, tanpa ada perselisihan, artinya 99,9% dianggap kebenaran, tidak bisa ditolak. Innama hiya tilkat tahalilul makhbariyatu allati tuthbitu anna fulanan yantasibu ila abihi al-qaribi au ila ajdadihi al-qaribina. Itu adalah hasil dari tes DNA yang hanya bicara bahwa fulan adalah anak fulan, artinya bapak dekatnya atau kakeknya dekatnya saja. Itu yang dianggap sebagai sebuah kepastian. Jadi ulama nasab mengikuti pakar genetika dan menerima hasil dari kesimpulan mereka secara pasti hanya ketika bapak dan anak atau kakek yang dekat-dekat saja. Berarti kan ada dua partisi di sini, ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi jangan dianggap DNA itu tulisan manusia, tulisan Tuhan, tidak mungkin salah, harus diikuti. Ya kalau menurut Anda iya, tapi kalau menurut ulama nasab dibedakan. Ada yang dekat, ada yang jauh. Coba perhatikan kelanjutannya. Wa amma tilkal lati yakunu maradduha lil ansabi al ba'idati al mughalati fil kidami fala yaqta'una biha wa innama yasta'nisuna biha. Adapun kalau untuk nasab yang jauh ya, nasab al ba'idah al mughalah. Al mughalah itu yang sudah tersembunyi ya, sudah tidak nampak. Kemudian di situ ada juga fil kidam ya, di masa yang lampau. Maka ulama nasab itu tidak memastikan sebuah nasab dengan cara itu ya. Atau tidak menganggap itu sebagai sebuah kepastian ya. La yaqta'una. Nah, jadi yang dipastikan itu adalah yang dekat, kalau yang jauh tidak. Walaupun yasta'nisuna masih ya boleh saja, tapi bukan dijadikan acuan. Ini senada dengan kitab Al-Istifadah ya, yang Ibrahim bin Mansur itu, Thoriqatun Mukhtaroatun ya. Senada dengan ucapan Dr. Sayyid Anis itu, bahwasanya untuk nasab yang jauh memakai kitab, bukan memakai DNA. Begitu ya. Kenapa? Alasannya nadron, karena memperhatikan likaunil abhasi fi hadzal majali fi bidayatil amri, karena memperhatikan ya, bahasan atau pengkajian ini ya, maksudnya mengkaji DNA itu ya, fi bidayati thoriqiha, dari sejak pertama kali metode ini dibangun ya, falaisa hunaka qanunun mundabitun tamaman, belum ada satu disiplin yang tertib atau satu aturan yang disiplin tertib secara sempurna. Jadi masih dianggap belum tertib. Ya, mundobit itu tertib ya, artinya rapi gitu, belum ada seperti itu sehingga belum layak untuk dijadikan acuan. Begitu ya. Hatal an, sampai sekarang. Fayumkinu i'timaduhu, dimana kalau sudah ada maka mungkin dijadikan sandaran. Begitu ya cara memaknai kitab ya. Jadi belum tertib, itu pandangan ulama nasab Pak. Ya kalau Anda
Bukan ulama nasab tapi memaksa satu teori di-include kepada teori nasab. Metode mau buat sendiri. Terus masalah DNA mau punya pemahaman sendiri. Ini catatan Tuhan, tidak mungkin salah. Iya catatan Tuhan, tapi yang baca kan siapa? Makanya ketika DNA itu masih simpang siur, masih ada keiskalan-iskalan, itu bukti bahwa belum bisa ini dianggap sebagai ukuran paten. Jadi ini tidak sama dengan misalnya kamu punya ukuran meteran 100 meter. Terus kamu ngukur kayu berapa? Oh 20 cm, 30 cm itu paten. Nggak ada orang ikhtilaf. Itu sama dengan DNA jalur dekat. Bapak ke anak atau kakek begitu. Kalau jauh tidak begitu. Allahumma hdina ahdas sabil.